Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, aku Misri, mahasiswi IAIN Bukit Tinggi, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kini, aku tinggal di kos Bait Samara, lantai 1, kamar 7, lokasi yang tidak terlalu jauh dari kampus. Kali ini, aku akan menceritakan atau berbagi cerita tentang sebuah kejadian yang benar-benar terjadi dalam hidupku dalam waktu dekat. Sesuatu yang tidak terduga ini banyak membuka mataku dan memberikan banyak pelajaran. Banyak kejadian-kejadian tak terduga yang terjadi dalam hidupku ketika aku bergantung semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingat guruku pernah berkata bahwa ketika kita berurusan kepada Allah, maka kita tidak akan pernah merugi. Sebab jika kita berurusan hanya kepada manusia atau makhluk Allah, maka makhluk tersebut akan membalas dengan jumlah yang sama, namun Allah pasti akan membalas berkali lipat. Cerita ini bermula pada beberapa hari yang lalu. Seperti biasanya, pagi itu aku berangkat ke kampus dengan motorku. Ketika aku sedang berjalan menuju ke kelas, tanpa sengaja aku menemukan sebuah dompet yang tergeletak di lantai. Aku tidak tahu siapa pemiliknya. Dalam dompet itu ada beberapa lembar uang tunai dan sebuah cincin. Aku langsung membuka dompet tersebut karena aku berpikir bahwa itu adalah keisengan teman-temanku. Namun setelah aku melihat isinya, aku rasa itu memang milik seseorang yang terjatuh. Aku bingung harus mengembalikannya kepada siapa dan harus mencari pemiliknya di mana. Lalu dalam perjalanan pulang, aku mendapatkan sebuah ide. Bagaimana jika aku umumkan saja dompet ini di sosial media? Pasti akan langsung direspon banyak orang. Dan yap, benar saja, postingan ini langsung direspon oleh banyak orang. Namun sepertinya dari pesan yang masuk, mereka hanya sekedar iseng atau hanya mencari keuntungan saja. Lalu aku pun bertambah bingung bagaimana cara mengembalikan dompet tersebut. Lalu aku berdoa kepada Allah dan beristighfar bahwa di balik sebuah ujian pasti ada hikmah di dalamnya. Lalu keesokan harinya seperti biasa, aku datang ke kampus sambil berpikir dan mencari siapa pemilik dari dompet tersebut. Namun hasilnya belum juga ketemu. Lalu, pada siang harinya ada sebuah DM yang masuk dan sangat meyakinkan bahwa ini adalah pemilik dari dompet tersebut. Aku memutuskan untuk menemuinya. Setelah aku menemuinya dan berbicara dengannya, ternyata benar bahwa dialah sang pemilik dompet beserta cincin yang aku temukan. Dan ternyata pemilik dompet tersebut adalah Ana, sahabat masa kecilku dulu. Kemarin saat keluar kelas, dia tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Dan secara tidak sadar, dia pulang tanpa mengetahui bahwa dompetnya telah terjatuh. Dia buru-buru pada hari itu. Ana adalah sahabat masa kecilku dulu. Kami terpisah pada umur 5 tahun karena dia berpindah kota ikut dengan orang tuanya. Karena kami berpisah di umur 5 tahun, aku sama sekali tidak mengetahui kontaknya. Namun ternyata kami dipertemukan kembali
karena kami berada di satu universitas. Banyak cara Allah dalam menjawab doa hamba-hambanya, seperti yang terjadi padaku. Karena kejadian tersebut, kami sekarang menjadi dekat kembali dan banyak menghabiskan waktu bersama. Dari hal ini, aku menyadari bahwa ketika kita meringankan beban orang lain, maka Allah akan melipat gandakan buat kita. Benar saja, dari banyaknya hal yang terjadi, pasti mengandung hikmah di dalamnya. Manusia tidak membalas, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membalas. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam Sahih Muslim dikatakan, barang siapa yang meringankan satu kesulitan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, apapun sifatnya, hilangkan kesedihan dia dengan cara apapun, selama itu halal, maka Allah akan meringankan dan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikannya kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita pengen urusan kita diselesaikan oleh Allah, maka selesaikanlah urusan orang lain. Walaupun kita dalam kondisi susah, justru itu kesempatan buat kita. Kalau kita mau hidup kita bermakna, maka berusahalah membantu orang lain. Karena kalau kita membantu orang lain, kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ria, bukan karena untuk diakui, disanjung, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menolong saudara kita sebisa mungkin, karena sebuah hasil tidak akan mengkhianati sebuah proses. Selain itu, di saat menolong orang lain, tidak hanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu dapatkan, kebaikan yang kamu lakukan tersebut akan kembali kepadamu suatu saat nanti.